Shalom. Saudara, setelah peristiwa Jumat Agung, maka ada satu saat yang dikenal dengan istilah Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi atau Sabtu Suci, yang dalam bahasa Latin Sabbatum Sanctum atau hari Sabat Suci. Memang hari Sabat Suci ini tidak terlalu dikenal di kalangan gereja Protestan. Namun hari Sabtu Sepi itu perlu menjadi perenungan kita bersama, di mana hari Sabtu Sepi adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung yang mati disalibkan. Keesokan harinya, hari Paskah, Yesus bangkit dari kematiannya. Perayaan Sabtu Suci, Sabtu Sunyi umumnya dilaksanakan dalam keheningan, tentu tidak melulu soal kesedihan, melainkan refleksi dan evaluasi diri atas pengorbanan Kristus sampai mati di kubur. Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara Jumat berdarah dengan Minggu bergelora. Jembatan antara kematian anak domba dan kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Ada kesalehan yang dalam dan keluhuran yang agung yang penting direnungkan mengenai Sabtu Sunyi ini. Pada masa interval ini membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Dia mati, namun tidak seperti yang diharapkan dan dibayangkan oleh pengikutnya. Situasi mencekam karena para murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sabtu Sunyi adalah masa mengharapkan, meski kita tidak tahu pasti apa yang dapat diharapkan. Masa menanti mesti tidak tahu pasti apa yang sedang dinantikan. Lebih dari itu, Sabtu itu adalah masa di mana ketakutan untuk mengharapkan dan kekhawatiran untuk berani menanti menjadi suatu kristalisasi situasi yang dingin dan mencekam. Ditambah dengan ketakutan akan terjadi sesuatu seperti yang pernah dikatakan Yesus. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Matius 27, 63-64. Bukankah situasi semacam ini terjadi dalam hidup kita saat ini? Sejak Maret 2020 kita hidup dalam ketakutan, situasi yang mencekam, tanpa harapan, kehilangan segalanya. Bahkan kita nyaris tidak berbuat apa-apa karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita benar-benar berada di Sabtu Sunyi sehari setelah kematiannya di kayu salib. COVID ini membuat kita takut dan kita tidak berharap banyak. Dalam Sabtu Sunyi mari kita belajar hidup sejenak dalam keheningan dan memohon kepada Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Dalam keheningan Sabtu Sunyi ini kita meminta Tuhan memenuhi kita dengan damai Tuhan. Bukan damai kita tapi damai Tuhan. Bukan damai menurut kita tapi damai menurut Tuhan. Hening adalah saat di mana kita bisa mendengarkan lebih jelas suara kita dan Tuhan. Kebisingan dunia ini dengan segala ketakutan dan keputusasaan kita kadang membuat kita sulit mendengar suara hati kita sendiri, apalagi suara Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang selalu hadir dalam keheningan. Doa-doa dan peribadatan yang sudah ribuan tahun umurnya adalah bentuk komunikasi dengan Ilahi dalam keheningan. Karena dalam hening itu kita dapat saling mendengarkan apa yang saudara dengar di Sabtu Sunyi ini. Seperti murid-murid Yesus yang tidak melakukan apa-apa dan hanya diam sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Demikianlah yang perlu kita lakukan di Sabtu Sunyi ini, menunggu dan mendengar suara Tuhan menyapa kita dalam keheningan. Selamat menyambut Paskah, Tuhan menolong kita. Shalom.